Jadi tanam lombok, pas panen, kebejan, regane 1.000 gitu kan. Tapi kadang-kala kita tanam lombok, harganya malah cuma 15.000. Nah, tapi kalau yang di Al-Kahfi ini selalu panen dan selalu laba, selalu untung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam wa akhtar lana khairal anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wonten pangarsanipun sesepuh ini sepuh kasepuhan tokoh masyarakat perangkat desa, wabil khusus Bapak Kepala Desa ingkang kersa nindaki pengaosan pemuda Muhammadiyah wonten ing Desa Majasari. Ranting Majasari juga ya nih. Ranting Majasari. Matur suwun awit rawuhipun sampun paring sesambetan lan pengarahan ugi motivasi kagem rencang-rencang pemuda. Wonten pangarsanipun Bapak-bapak pimpinan, ibu-ibu Muhammadiyah maupun Aisyah, sesepuh Muhammadiyah yang hadir pada malam hari ini. Yang kami banggakan pemuda Muhammadiyah Pagentan, pimpinan cabang maupun ranting secabang Pagentan yang hadir. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan untuk senantiasa thalabul ilmi, pengajian, kapanpun, dimanapun. Nah, alhamdulillah ini pengertian sekali, Mas. Wis serak-serak banget. Tema yang akan saya sampaikan malam ini berkaitan dengan surat Al-Kahfi. Tadi sudah dibacakan oleh Qori juga, yaitu mawas diri dengan mengaji surah Al-Kahfi. Ini surat yang spesial. Di dalam Al-Quran ada 5 surat yang diawali dengan Alhamdulillah. Dan ini surat-surat yang istimewa. Apa saja 5 surat itu silakan cari sendiri, ini PR nanti supaya penasaran. Nah, apa-apa disebutkan dalam pengajian biasanya Bali orang pada ngaji. Nah, pokoknya ada 5 surat yang diawali dengan Alhamdulillah, salah satunya Al-Kahfi. Nomor 2-nya insya Allah tahu. Apa? Al-Fatihah. Kebangetan orang ngerti. Nah, 3 yang lainnya silakan setelah pulang nanti coba dicek. Nah, surat-surat yang diawali dengan Alhamdulillah ini surat-surat yang memiliki kedudukan yang khusus. Ya. Al-Fatihah punya kedudukan khusus, Al-Kahfi juga punya kedudukan yang khusus. Kalau Al-Fatihah itu disebut sebagai As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang dan merupakan keistimewaan Rasulullah, yang dimana Rasulullah mengatakan waktu itu malam yu'ta Nabiyin qad, aku diberi sesuatu yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya adalah 7 ayat surat Al-Fatihah. Yang mana 7 ayat ini diulang-ulang. Kita setiap hari membaca Al-Fatihah. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh beberapa ulama bahwa semakin sering, ya, semakin banyak satu surat itu diperintahkan untuk dibaca ataupun ditelaah, menunjukkan semakin pentingnya surat tersebut ataupun juga bacaan doa. Jadi dalam Islam ini semakin sering suatu amalan
itu berarti amalan tersebut merupakan amalan yang spesial, istimewa. Ada sholat, ada puasa, ada baca Quran. Nah, untuk ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat dalam Al-Quran, semakin sering dibaca atau semakin sering dianjurkan untuk dibaca, menunjukkan surat itu memiliki kandungan makna yang penting untuk kita ketahui. Al-Fatihah itu kandungan maknanya sangat penting untuk kita pahami. Nah, demikian pula dengan surat Al-Kahfi. Kalau Al-Fatihah itu diulang-ulang sehari bisa sampai 17 kali, bahkan lebih. Karena yang wajib saja sudah 17 kali. Nah, ditambah dengan qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, dan sebagainya, witir, bisa sampai puluhan kali. Nah, kalau Al-Kahfi ini dianjurkan supaya dibaca setidak-tidaknya seminggu sekali. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya, keutamaan membaca Al-Kahfi itu apa? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati adha'at lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan disinari, ya, dengan cahaya di antara dua Jumat. Artinya membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat ini, maka sampai dengan Jumat besok kita akan mendapatkan sinar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah maksud daripada cahaya itu? Beberapa ulama menjelaskan. Ini maksudnya adalah apa? Keselamatan dari fitnah sepanjang 1 minggu. Jadi dari Jumat ini sampai dengan Jumat yang akan datang, kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Kenapa kok kita bisa selamat dari fitnah? Maka para ulama menjelaskan, kita akan selamat dari fitnah itu apabila manakala membaca surat Al-Kahfi itu kita hayati dan kita pahami maknanya. Nah, bagaimana yang tidak membaca, yang tidak memahami maknanya? Cukup membaca saja. Ya, mungkin perlindungannya tidak sekuat atau tidak maksimal seperti orang yang ketika membaca juga memahami. Karena di dalam surat Al-Kahfi ini ada hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang sangat besar. Nah, maka supaya fadilah Al-Kahfi itu maksimal dan supaya kita memahami hikmah-hikmah dalam surat Al-Kahfi, perlu kita mengkaji tentang kandungan isi di dalam surat Al-Kahfi itu. Nah, maka pada kesempatan ini nanti mungkin ya global saja atau secara umum kita akan sampaikan beberapa pelajaran dari surat Al-Kahfi. Nah, khususnya nanti mungkin kisah-kisahnya. Karena dalam Al-Kahfi ini ada 4 kisah. Apa saja kisahnya itu, Mas Jumatun? Ada 4 kisah dalam Al-Kahfi. Kisah yang pertama apa, Mas? Pemuda Al-Kahfi, ya, Ashabul Kahfi. Yang kedua? Ifron apa? Nah, ini keton ora tau maca. Yang kedua kisah tentang orang kaya dan orang miskin. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatan. Perhatian tentang orang kaya yang diberi kebun, yang selalu panen, selalu untung, selalu laba gitu ya. Kalau kita kan dikasih kebun tapi enggak selalu laba. Ya kadang-kadang lagi panen raya harganya murah. Lagi enggak ada panennya atau sedikit panennya harganya mahal gitu kan, enggak selalu. Tapi kadang-kadang juga pas panen, pas regane larang gitu ya. Jadi tanam lombok, pas panen, kebejan, regane 1.000 gitu kan. Tapi kadang-kala kita tanam lombok, harganya malah cuma 15.000. Nah, tapi kalau yang di Al-Kahfi ini selalu panen dan selalu laba, selalu untung. Lalu kisah yang ketiga tentang Nabi siapa yang diceritakan di Al-Kahfi? Nabi Al-Kahfi. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa dan Khidir. Kemudian yang keempat yaitu tentang seorang penguasa yang adidaya dan superpower,
dan gitu ya. Dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini saking seringnya ketemu penguasa dolim itu, kalau berkuasa dan soleh itu kata-katanya bukan dan tapi gitu ya. Penguasa tapi soleh. Seharusnya itu kan berkuasa dan soleh gitu. Kaya dan dermawan, tapi karena seringnya orang kaya itu pelit, akhirnya kita itu kaya tapi dermawan. Nah, kalau miskin tapi dermawan itu baru pas itu ya. Tapi kalau sekarang miskin dan dermawan. Nah, itu. Jadi 4 kisah ini yang merupakan kisah-kisah utama dalam surat Al-Kahfi. Sebenarnya kalau kita kupas nanti akan nyambung dengan beberapa kisah yang lainnya. Tetapi 4 tema ini merupakan kisah-kisah utama dalam surat Al-Kahfi. Kisah yang pertama tentang Ashabul Kahfi, ini tentang pemuda yang mempertahankan agamanya. Jadi ini kisah tentang fitnah agama. Bagaimana kita mempertahankan agama kita. Kisah yang kedua adalah tentang si kaya dan si miskin, ini tentang fitnah harta, fitnah kekayaan. Adapun yang ketiga tentang Nabi Musa dan Khidir, ini adalah fitnah ilmu. Ternyata orang yang berilmu pun juga ada ujiannya. Karena Nabi Musa itu pernah satu ketika ngisi pengajian, kemudian ditanya sama jamaahnya, ini hanya salah satu tafsir yang menyebutkan begitu. Ditanya sama jamaahnya, siapa orang paling pintar di dunia ini? Nabi Musa mengatakan, saya paling pintar. Gitu. Tidak ada yang lebih pintar. Nah, ternyata sama Allah ditegur, ada orang lebih pintar dari kamu, yang ilmunya kamu nggak tahu. Nah, maka kemudian dipertemukan dengan Khidir, gitu ya. Adapun yang keempat tentang penguasa yang adidaya dan superpower, yaitu Dzulqarnain, ya kan? Oh ya, yas'alunaka 'anil qarnain, itu kan. Ini adalah penguasa yang luar biasa, sangat adidaya, sangat superpower, dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkuasa dan adil. Nah, kita akan sampaikan yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Namun sebelum itu kita harus pahami dulu bahwa surat Al-Kahfi ini dianjurkan untuk dibaca seminggu sekali, setiap hari Jumat. Tadi sudah saya bacakan hadisnya. Maka sebisa mungkin teman-teman pemuda dan jamaah semuanya Bapak Ibu, setiap hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Insya Allah kalau seminggu sekali kita baca Al-Kahfi, meskipun tidak hafal tetapi kita akrab. Akrab itu. Seminggu sekali baca Al-Kahfi insya Allah akrab. Setahun berarti kan paling tidak 50 kali lah kira-kira ya. 50 kali kita membaca Al-Kahfi dari awal sampai dengan akhir. Masa 50 kali lewat, 50 kali baca, 50 kali ketemu nggak akrab gitu kan. Tapi ya bisa itu. Orang itu nggak akrab bisa. Tapi kalau 50 kali insya Allah akrab lah. Saya dengan teman-teman pemuda ini kalau apal mungkin tidak. Tapi kalau akrab itu insya Allah familiar gitu loh. Karena sebulan sekali atau 2 bulan sekali ketemu dengan teman-teman di cabang. Ketemu nang dalan di kelas ini, oh iya. Kayak cabang Pagen Taning jenenge mbos apa gitu ya. Enggak tahu gitu. Saya pernah di Semampir gitu, mandek lampu merah, kemudian di sebelah saya juga naik motor. Kemudian, Tum, oh iya, nah ini saya enggak tahu siapa ini. Jadi dia bisa manggil Tum, tapi saya enggak tahu siapa gitu. Ki mesti ratau melu pengajian pemuda. Jadi dia tahu saya ketum PDBM, tapi saya enggak tahu dia. Ini kayaknya kokam tapi ratau ngaji. Jadi saya, tapi saya enggak akrab, sama sekali enggak akrab wajahnya itu. Kemudian saya ngerti itu PDM, kok ora ketemu, aku suka PDM gitu. Wah ini siapa gitu, searah ke arah barat nih. Berarti mungkin Merden, Kelampok, kalau Merden kayaknya enggak, Kelampok kayaknya enggak. Apa Mandiraja, apa Pingit, nah ini asing karena enggak pernah ketemu. Tapi kalau yang biasa ketemu minimal salaman, lihat wajah, oh ini dari cabang atas, daerah atas, apa daerah bawah, apa wetan, apa kulon gitu kan, jadi akrab. Nah, maka walaupun tidak apal dengan Al-Kahfi, kalau seminggu sekali ketemu insya Allah akrab. Nanti kalau ketemu dengan
imam baca surah Al-Kahfi, ini Al-Kahfi gitu kan. Ini bagian tengah ini bagian akhir ini bagian awal ini. Sebagaimana tadi yang dibaca itu surat Al-Kahfi bagian awal. Alhamdulillahilladzi anzala dan seterusnya itu. Nah, kalau kita sudah biasa baca Al-Kahfi pasti yang dibaca surat Al-Kahfi meskipun yang membaca tidak menyebutkan nama suratnya. Nah, ini dianjurkan dibaca seminggu sekali, menunjukkan penting maknanya untuk kita pelajari seminggu sekali, di murojaah. Kalau Al-Baqarah itu malah 3 hari sekali dianjurkan di murojaah. Makanya Rasulullah mengatakan, rumah yang dibaca Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh setan. Apalagi kalau dibacainya itu 3 hari sekali. Jadi bagusnya rumah supaya terhindar dari gangguan jin, sihir, gendam, santet itu ya. Jadi tuyul, intruk dan sebagainya tidak masuk ke rumah kita itu, ya di dalamnya dibacai Al-Baqarah minimal 3 hari sekali khatam. Berarti kira-kira 3 juz gitu ya, selesaikan. Berarti setiap hari baca 1 juz. Nah, untungnya para ulama itu menjelaskan, kalau 3 hari sekali itu tidak mampu diselesaikan Al-Baqarah, setidak-tidaknya 3 hari sekali dibacakan 2 ayat terakhir. Kita enak banget kan? Jadi minimal lillahi ma fis samawati wal ardi itu dibacakan sampai dengan akhir surat. Yang itu menjadi salah satu upaya kita untuk membentengi gangguan dari makhluk gaib di rumah kita. Kemudian juga siapa yang menghafal surat Al-Kahfi, 10 ayat dari surat Al-Kahfi itu akan dijaga dari fitnah Dajjal. Dalam satu hadis disebutkan man hafidha 'ashra min awwali suratil kahfi, siapa yang menghafal 10 awal surat Al-Kahfi. Di riwayat yang lainnya disebutkan min akhiri suratil kahfi. 10 akhir surat Al-Kahfi. Jadi siapa yang hafal 10 awal atau siapa yang hafal 10 akhir dari surat Al-Kahfi akan dijaga dari fitnah Dajjal. Jadi Dajjal yang sejati yang akan muncul akhir zaman itu akan menguji setiap kaum mukminin. Ya, dia akan datang dengan membawa surga. Surganya Dajjal itu adalah nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal itu adalah surganya Allah. Orang yang hafal Al-Kahfi, 10 awal atau 10 akhir, itu akan selamat dari fitnah Dajjal. Nah, kalau nggak hafal ini kemungkinan akan terfitnah semuanya. Fitnahnya Dajjal apa? Di antaranya fitnahnya itu berupa harta benda. Karena Dajjal itu akan bisa memberikan kesembuhan bagi yang sakit, kekayaan bagi yang miskin, ya kan? Keberhasilan, kesuksesan, pokoknya kenikmatan dunia. Maka orang-orang yang kalau sekarang saja Al-Kahfi jarang baca, hafal apalagi, kemudian ngaji tidak, waktunya sibuk untuk mencari dunia, insya Allah ketemu Dajjal itu ketemu dengan yang dicari. Jadi kalau diajak ngaji aja masih susah, lebih memilih untuk mengejar dunia, insya Allah ketika dagang kalau ketemu Dajjal, dia akan ikut Dajjal. Bisa dipahami nggak kira-kira? Karena Dajjal itu menjanjikan kekayaan, menjanjikan harta benda. Buka tangan aja sudah keluar emas. Dia tunjuk langit akan turun hujan. Dia cangkul bumi akan langsung keluar harta kekayaan. Orang yang sakit langsung bisa disembuhkan. Orang yang buta langsung bisa melihat. Orang yang kelaparan tidak akan lagi kekurangan. Dajjal luar biasa. Surga akan muncul bagi orang pengejar dunia. Inilah apa yang saya cari. Maka ketemu Dajjal nanti akan terpikat dengan Dajjal itu. Tetapi apa yang dijanjikan Dajjal berupa surga itu sebenarnya adalah neraka. Kenapa? Syaratnya diberikan kenikmatan oleh Dajjal itu dia jadi pengikutnya Dajjal. Jadi pengikutnya Dajjal. Akhirnya jadi orang-orang kafir. Nah, kalau orang yang memang hatinya itu sekarang masih sangat mengejar dunia, ketemu Dajjal, wah,
hati-hati. Maka dipelajari, dibaca, dan syukur-syukur dihafalkan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Nah ini ya. Sekarang apakah Dajjal itu sudah ada? Nah kalau sekarang sih belum muncul. Tetapi sekarang yang ada itu Dajjalun, ya. Dajjal-dajjal kecil sebagai pemanasan sebelum munculnya Dajjal yang sebenarnya. Dajjalun itu orang-orang yang suka membuat tipu muslihat tentang dunia ini. Nah, yang buruk akan dikemas menjadi baik. Yang jelek dikemas, dipoles menjadi tampak indah. Maksiat itu jadi seperti ibadah. Nah, nanti kalau jenengan baca dengan teliti di surat Al-Kahfi nanti akan paham kenapa kok Al-Kahfi itu bisa menjadi penyelamat untuk fitnah akhir zaman. Karena apa yang diceritakan, apa yang dijelaskan dalam soal Al-Kahfi itu memang terjadi di akhir zaman ini. Dan fitnah-fitnah dari 4 kisah yang akan kita baca itu, ya akan kita temukan sekarang. Sekarang sudah mulai muncul. Bagaimana itu? Nah, kita masuk yang pertama yaitu surat kisah tentang Ashabul Kahfi dimulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-26. Dan ini adalah kisah tentang fitnah agama, ya. Saya tidak akan membacakan ayat per ayat, nanti akan memakan waktu yang cukup lama. Kita akan langsung poin-poinnya saja. Jadi kisah Al-Kahfi ini kisah tentang pemuda-pemuda yang kalau kita baca dengan seksama di dalam surat Al-Kahfi itu, para pemuda ini bukan pemuda-pemuda yang masih sibuk mengejar dunia seperti kita ini. Ora pemuda sing nak ora kerja saiki sesuk ora iso mangan. Ora pemuda sing ora duwe celengan, itu bukan, tapi pemuda-pemuda yang sudah terjamin kesejahteraannya, sudah terjamin harta bendanya, bahkan mereka adalah putra-putra bangsawan. Bisa kita simpulkan dari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah setelah ditidurkan selama 309 tahun ya. Salah mi'atin wasdadu tis'a itu 309 tahun dibangkitkan, kemudian mereka saling berdebat tentang berapa lama mereka tertidur, ada yang mengatakan hanya sehari atau setengah hari, kemudian mereka karena sudah merasa lapar, lalu sudah beberapa keluar ke pasar. Untuk apa? Mencari azka to'aman, untuk mendapatkan azka to'aman, makanan yang terbaik. Karena mereka memang sudah terbiasa di masa hidupnya itu makannya makanan-makanan yang berkualitas. Kalau salak ya mungkin yang sekarang paling laku itu salak madu gitu ya. Di sini sudah ada belum salak madu? Sudah mulai ada mungkin ya. Jadi kalau salak super atau salak pondoh itu mungkin harganya 2.000, 3.000. Kalau salak madu bisa 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya. Apalagi pas harga salak lagi mahal ya, 7.000, 8.000 bisa 15.000 bahkan 20.000. Nah gitu. Jadi mereka memang adalah dari keluarga yang tercukupi ekonominya, tercukupi kesejahteraannya, sudah pokoknya orang bangsawan yang sudah biasa makannya makanan yang berkualitas, yang enak-enak. Pakaiannya pakaian-pakaian yang berkualitas, yang branded gitu. Yang mahal-mahal. Makanannya juga makanan yang berkualitas, yang bergizi. Maka ada SMA favorit di salah satu provinsi, itu siswa-siswinya itu dapat pembagian MBG nggak mau makan. Kenapa? Lah karena itu penurunan kualitas gitu. Jadi ini makanan bergizi dalam rangka untuk meningkatkan gizi daripada para siswa di Indonesia, tapi bagi mereka ini penurunan kualitas, wong mereka saja makannya sudah biasa daging merah gitu ya. Sapi, kambing gitu kan, atau seafood. Nah, sedangkan kalau MBG itu ini bukan bermaksud ya, karena MBG bagi orang yang miskin atau makannya biasanya hanya tahu bacem atau tempe goreng itu peningkatan, tapi bagi yang sudah biasa makannya itu
barbecue steak gitu kan. Nah, ini penurunan gitu kan. Karena biasanya yang disajikan tuh daging ayam, itu pun bukan ayam kampung ya, tapi ayam pedaging yang 35 hari dari netes sudah dipanen gitu. Jadi bayangkan gitu ya. Nah maka nggak dimakan, mereka nggak tertarik makan itu. Karena apa? Nah, penurunan. Karena di keluarganya dia makanannya sudah biasa yang berkualitas. Dapat anggur 3 butir, sedangkan dia sekali duduk mungkin setengah kilo anggur gitu kan. Nah maka ini Ashabul Kahfi ini adalah dari kalangan bangsawan yang makanannya sudah biasa enak-enak. Sehingga ketika bangun dari tidurnya pun supaya mencari makanan yang azka aman, makanan yang terenak, terbagus. Nah, maka mereka bukan orang yang susah. Mereka bukan orang yang prihatin, tapi orang-orang yang kalangan bangsawan. Nah, meskipun bangsawan, mereka orang yang sangat kuat mempertahankan agamanya. Karena di masa mereka hidup itu, raja yang berkuasa saat itu memaksa semua penduduknya untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan agamanya. Maka mereka kemudian apa? Demi mempertahankan agamanya, mereka rela meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kehidupannya yang sejahtera, nikmat, foya-foya, yang penuh dengan kecukupan demi supaya agamanya selamat. Maka mereka kemudian hijrah. Sekarang kita itu biasanya merantau karena mencari kesejahteraan, bukan mencari agama ya Pak ya. Kan orang merantau ke luar Jawa, orang merantau ke ibu kota, orang merantau ke kota lain itu biasanya nyari keselamatan agama apa mencari keselamatan ekonomi? Ekonomi kalau kita sekarang itu. Maka beberapa cabang itu setiap kali, ini pemudanya kok nggak muncul, merantau mas. Merantaunya untuk apa? Kerja. Dan banyak yang setelah merantau itu nggak pulang. Kenapa? Wong merantau cari hidup, pulang ya cari mati. Karena merasa nggak bisa bertahan kalau pulang kampung. Pulang kampung harap kerja apa gitu ya. Orang yang sudah biasa kerja ke luar negeri yang gajinya 20 juta, 30 juta, begitu pulang, bingung dia. Uang biasanya itu kalau belanja ya beli HP ya yang harga 10 juta lah gitu kan. Kemudian beli elektronik apa mungkin speaker, mungkin televisi yang bagus-bagus gitu. Biasa keluar sejuta, 2 juta makan yang di kafe-kafe karena gajinya 20 juta, 30 juta. Begitu pulang UMR Banjarnegara 2 juta berapa? 200. Ya mau beli HP yang harga 20 juta mungkin iPhone 17 apa Samsung Ultra ya harus nabung 2 tahun. Nah, sedangkan kalau kerja di kapal pesiar atau di Korea, di Taiwan kan itu hanya gaji 1 bulan. Nah, maka pulang kampung jadi berat gitu ya. Memilih di tempat perantauan karena terbiasa dengan gaya hidupnya dan penghasilannya. Nah, jarang kita yang sekarang itu mau merantau rihlah itu dalam rangka mempertahankan agamanya. Kalau Ashabul Kahfi ini meninggalkan kenikmatan, meninggalkan kemewahan, meninggalkan kekayaan, meninggalkan kebangsawanan, keningratannya demi untuk agama. Karena kalau dia tetap di keningratannya itu, dia nanti mau tidak mau ikut arus, harus ikut kafir. Dulu Kiai Dahlan itu khotib amin, khotib besar di Masjid Gede Kauman. Yang mana menjadi khotib resmi kerajaan harus tunduk dengan kebijakan kerajaan. Begitu kan? Nah, kalau misalkan jenengan menjadi pejabat negara, kok menyampaikan materi yang bertentangan dengan kebijakan negara, ya dipecat. Atau kalau nggak dipecat nanti
dibatasi ruang geraknya, atau bahkan bisa dicekal gitu kan. Nah, Mbah Dahlan, Kiai Dahlan itu dulu memilih mundur secara resmi dari jabatan khotib Masjid Agung supaya apa? Bisa lebih leluasa, lebih jujur, mendakwahkan, menyebarkan, menyampaikan ajaran agama yang benar menurut keyakinannya. Tapi ini bukan berarti terus kita harus melepaskan jabatan nanti Pak Lurah mundur gitu, nggak harus begitu ya. Nah, ya, jadi tetap menjabat, tetap mempertahankan agamanya itu bagus gitu kan. Tetapi manakala kok menjabat harus menggadaikan agamanya, siap tidak meninggalkan jabatannya. Seperti Kiai Dahlan meninggalkan jabatannya, ini jabatan yang prestisius gitu kan. Jadi qadhi, jadi menteri agama ibaratnya di kerajaan. Gitu kan? Jadi bukan kita malah tanda kutip menjilat kepada penguasa supaya dapat jabatan dengan menggadaikan akidahnya, dengan menggadaikan agamanya. Kok tahu kalau kucing? Tapi ini aman ya dia. Saya karena waktu kemarin ngisi di Pejawaran di Telodas, saya cerita tentang tanah gerak yang di Metawanah. Ini kok wong sing dhuwur we lemah urung rata, ngisore wis gawe pondasi jan ora kapok tenan wong. Pagentan jan kendel-kendel banget. Sing dhuwur lemah isih urung rampung itu diperbaiki itu kan tanah yang gerak itu. Di bawahnya sudah bikin pondasi baru kok ya ora golek lemah liyane ngono lho. Nah, itu saya wah macam mental jan tawakal banget ya. Nah, kemudian kemarin kita dengar kabar yang Pandanarum gitu ya, yang kemudian tanah bergerak. Wah, ini nggak bisa buat bercandaan nih tanah bergerak ini. Nah, itu. Nah, ini jadi saya agak was-was ini dengar suara begini. Nah, lanjut tadi ya. Jadi fitnah agama ini melanda siapa saja, apalagi orang yang punya kedudukan, punya harta, punya jabatan, punya pangkat, punya popularitas. Banyak kok kita temukan orang itu ketika masih orang sederhana, orang kecil, dia lurus. Begitu sudah dapat posisi, udah nggak lurus lagi nih, udah mulai belok-belok ini. Guys mulai ngomongnya mulai berbelit-belit agamanya itu. Dulu kalau ngomong lugas, benar-benar, salah-salah. Halal-halal, haram-haram. Begitu sudah hati-hati dia. Ya ini halal tapi juga bisa haram, ini haram tapi juga bisa halal. Lagi sing bener sing kepiye ta. Nah, itu. Karena sudah mulai cari aman gitu kan. Nah, ini fitnah. Fitnah agama ini bisa menyerang kepada siapa saja. Nah, Ashabul Kahfi enggak, dia memilih meninggalkan kemewahannya, kenikmatannya, kebangsawanannya demi agar agamanya selamat. Ibaratnya itu wis copot wae jabatan menteri ini, copot wae jabatan dari kepala dinasnya, copot dari kepala daerahnya, yang penting agamanya selamat. Bukan malah kebalikannya, cari pangkat menggadaikan agama. Nah, ini kisah yang seperti ini kayaknya bukan hanya di zamannya Ashabul Kahfi, tapi juga di zaman kita sekarang ada. Nah, maka kalau pengen mengikuti Ashabul Kahfi, yang dipertahankan agamanya, bukan jabatannya. Gitu ya. Qulil haq walau kana murra. Ya, kalau sudah benar ya katakan benar. Imam Syafi'i itu pernah digeladak ya, dirantai tangan dan kakinya, disuruh jalan dari Yaman sampai ke Baghdad, sampai ke Irak demi mempertahankan kebenaran. Ya, karena bertentangan dengan penguasa, beliau itu hampir dipenggal kepalanya. Sudah ngantri itu. Jadi banyak tokoh-tokoh yang tidak sejalan dengan penguasa, disuruh berdiri, ngantri, dipenggal satu persatu. Imam Syafi'i nunggu giliran. Tapi kemudian terselamatkan oleh seorang tokoh yang ada waktu itu. Kisahnya lebih detail saya agak lupa, silakan dicari.
Kalau tidak keliru itu kisahnya Imam Syafi'i ya, yang disuruh jalan dari Yaman sampai ke Irak. Nah, kemudian Ashabul Kahfi itu selain dia hijrah ya, mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-10 ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang mohon supaya diteguhkan, memohon diberikan petunjuk. Intinya ketika kita dilanda kesulitan, ditanda ujian, dilanda halangan, beban, maka di antara yang tidak boleh kita tinggalkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa tidak akan disia-siakan. Sebagaimana Ashabul Kahfi ini tidak disia-siakan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, diberikan petunjuk, diberikan keteguhan, diberikan keselamatan, kemudian meninggalkan kampungnya, meninggalkan negerinya, hijrah. Lalu ketika hijrah itu diikuti oleh seekor anjing, gitu ya. Diikuti oleh seekor anjing, kemudian bersama-sama dengan anjing itu menemukan sebuah gua yang menurut beberapa versi itu katanya sekarang ada di Yordania ya guanya itu, dan menjadi tempat wisata di Yordan. Yang guanya itu luas, ada lubangnya yang cukup besar, sirkulasi udaranya bagus, cahaya bisa masuk tapi tidak langsung, gitu kan? Kisahnya kan begitu di ayat itu. Nah, ini gua yang ideal untuk persembunyian. Sehingga kemudian Allah menidurkan 7 pemuda itu dalam gua itu dengan ditemani si anjing itu. Anjing itu ada di mulut gua, tidur dengan kepalanya di atas lengannya dan matanya terbuka. Sehingga setiap orang yang pengen masuk ke gua itu atau melihat gua itu, dia memilih untuk menghindar karena ada anjingnya. Nah, biasanya kalau orang itu baca atau mendengar kisah Al-Kahfi itu akan ada pertanyaan tentang ini Ashabul Kahfi ini ada di negeri mana? Zamannya tahun berapa? Kemudian jumlahnya, kemudian nama raja penguasanya siapa, suku bangsanya apa, lalu jenis anjingnya, bahkan ada yang menanyakan itu jenisnya. Artinya jenis anjing yang bisa membuat orang lihat saja takut gitu loh. Apa bulldog, apa herder, apa anjing pupi, yang kecil imut gitu kan. Nah ini di dalam surah Al-Kahfi nggak diceritakan tentang zamannya, tentang suku bangsanya, tentang tempatnya, tentang jenisnya. Karena memang itu tidak penting. Yang terpenting itu adalah hikmah pelajaran daripada kisahnya. Bukan tentang mereka itu bangsa apanya. Bukan tentang tempatnya. Bukan tentang jenisnya. Tetapi pada hikmah pelajaran daripada kisahnya itu. Maka nggak diceritakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka mau kita asumsikan bangsa mana, zamannya kapan, anjingnya jenis apa itu tidak terlalu penting. Monggo silakan berasumsi dan tidak perlu sebenarnya. Tapi yang jelas diceritakan anjing itu matanya terbuka di pintu gua sehingga ketika orang itu melihat mereka memilih untuk menjauhi gua tersebut. Nah, jadi anjing itu menjaga 7 pemuda yang tidur di dalam gua sehingga nggak ada yang masuk, nggak ada yang mendekati, nggak ada yang mengganggu. Nah, kemudian matahari terbit, kemudian badannya dibolak-balikkan. Kayaknya orang tidur itu memang selalu gerak kok Pak. Nggak ada orang tidur itu anteng terus, nggak ada. Pasti berapa tempo sekali dia akan gerak. Entah mungkin kakinya gerak, entah tangannya gerak, entah pindah posisi dari miring kanan ke miring kiri, dari telentang ke tengkurap, atau mungkin hanya sekedar mulutnya Nah itu masih gerak itu. Berapa tempo sekali orang itu gerak. Karena saya sering tidur malam, ngerjakan tugas atau kadang mutolaah gitu ya, baca buku untuk murojaah. Jadi saya lihat anak saya, istri gitu, oh berapa tempo sekali gerak ini orang ini. Jadi guling kanan, guling kiri, gitu. Kadang-kadang garuk-garuk. Gitu. Nah orang tidur itu memang sesekali gerak. Nah Ashabul Kahfi juga ketika ditidurkan 309 tahun ini juga sesekali digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, miring ke kanan, balik miring ke kiri. Nah seperti itu supaya nggak nades, nedas
Nedas apa? Eh, Ya kita kan kalau duduk kelamaan itu kan nanti kulitnya itu akan iritasi gitu ya. Nah kan begitu. Apalagi ini bukan di kasur tapi di dalam gua. Nah Allah jaga mereka karena mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka hijrah, mereka berdoa, mereka ditemani oleh anjing. Anjing saja disebut dalam Al-Qur'an ya karena mereka bersama dengan orang-orang soleh. Maka kalau kita pengen dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Tadi sudah sampaikan oleh pembicara itu ya. Kalau kita itu kumpul di masjid untuk mudzakarah, untuk zikir, untuk mengingat Allah, maka akan disebut-sebut oleh Allah di langit ya, bersama dengan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fiman indahu. Dan Allah akan menyebut-nyebut orang-orang yang kumpul seperti ini di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fitnah agama yang menimpa orang-orang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini juga menimpa semua orang Islam, orang mukmin dengan level-level yang berbeda-beda. Nah, akhir zaman fitnahnya lebih besar, di mana imannya itu lebih lemah. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan ada orang itu yang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya dia masih mukmin, tapi sore harinya sudah jadi orang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Dan ada yang sore harinya dia itu mukmin, pagi harinya sudah jadi orang kafir. Nah, ini fitnah akhir zaman. Hanya karena apa? Karena harta, karena wanita, atau karena jabatan, ya, karena tahta. Itu banyak yang seperti itu. Ya. Kemudian kisah yang kedua, kita agak persingkat, yaitu kisah tentang orang kaya dan orang miskin. Orang kayanya dikasih kebun yang sangat subur, hasilnya sangat banyak, panennya sangat bagus, dan selalu menguntungkan. Sehingga menjadi orang yang kaya raya, sejahtera, lalu lupa diri. Karena lupa diri kemudian sombong, kemudian merendahkan kepada temannya yang sebelahnya, yang sampingnya. Sehingga orang yang kaya ini merasa bahwa salah satu ciri Allah sayang, salah satu ciri Allah itu ridho, salah satu ciri dia benar itu adalah karena diberikan kenikmatan. Sehingga standar kebenaran, standar keridhaan Allah, standar kecintaan Allah, standar orang itu disayang sama Allah itu adalah ketika orang itu sukses di dunia. Bisa dipahami nggak ini? Sekarang banyak orang itu menilai kebenaran, menilai apalagi kesuksesan, menilai Allah Kalau orang itu benar, itu ya dilihat dari hartanya dulu gitu loh. Kadang-kadang kita itu lihat ustadz gitu, menilai ustadz itu dilihat dari kendaraannya dulu kan. Kalau ustadznya datangnya pakai motor itu, wah ini ustadz ini boleh amplop gitu ya. Tapi kalau ustadznya datangnya sudah pakai mobil, wah ini ustadz yang tidak cari amplop ini. Dia sudah sederhana gitu ya, sudah sejahtera gitu kan. Sudah kecukupan, sudah punya mobil, itu sudah selesai urusannya dengan dunia gitu kan. Padahal enggak, justru yang pakai mobil itu justru operasionalnya lebih besar gitu. Saya kalau ngisi pakai mobil ya bensin mobil kan paling tidak 4 kalinya motor ya, paling tidak. Kalau motor itu seliter bisa untuk 40 kilo, 30 kilo, ya mobil seliter kan paling-paling 10 kilo. Nah, itu prosesnya lebih. Pajak mobil juga 4 kalinya motor, sehingga ya kalau ustaznya ngisi pakai mobil ya amplopnya kudu akeh. Ini saya pakai mobil Pak ini. Mobil pemuda maksudnya. Ini fasilitas ya, bukan mobil saya gitu ya. Nah, bahkan saya pernah rapat dengan pengurus masjid gitu ya, tentang mengatur ini. Ada 2 ustadz, yang satu guru Quran rutin seminggu 3 kali ngajar. Ya waktu itu berangkatnya pakai Honda Grand, Astrea Grand. Yang satu ustadz yang rutin seminggu sekali berangkatnya pakai mobil
Panther waktu itu, Panther Turbo ya. Itu ketika membicarakan tentang ini diamplopi berapa Ustadznya ini layaknya. Itu diantara pertimbangannya apa? Kalau yang Ustadz yang ngajar Quran seminggu 3 kali ini, adalah seminggu 50.000. Gitu. Karena apa? Motor kan paling PP entek seliter gitu kan. Ya dari rumahnya itu sekitar 14 km. Ya dari rumahnya sekitar 14 kilo. Ya PP kan paling-paling seliter. Jadi dikasih 50 seminggu udah cukup itu. Nah yang pakai mobil ini kan, yang pakai mobil sekitar 20 kilo. Nah mobil 20 kilo kan, berarti PP aja udah 4 liter itu. Sekali hadir, ya berarti amplopnya sekali hadir ya paling tidak 80.000. Jadi dilihat dari kendaraan ini. Pertimbangan apa? Ngasih amplop gitu. Padahal yang pakai motor ya hidupnya memang prihatin sih. Ya itu memang prihatin gitu. Masih susah gitu ya. Sehingga saya waktu itu mulai mikir, wah berarti saya besok kali jadi ustadz ya harus pakai mobil nih supaya dapat amplop yang besar. Tapi setelah betulan jadi ustadz ternyata jangan pakai mobil. Ya, tetap bagus motor saja. Ya gitu. Supaya jamaahnya itu tidak terpaku kepada mobil gitu. Kalau kita lihat ya, ustadznya datang pakai mobil, itu biasanya jamaahnya itu langsung menyambut gitu, kemudian nyalami dan sebagainya. Tapi kalau ustadznya pakai motor itu nggak kenal ustadz yang mana, nggak kenal itu nggak diketahui gitu, ustadznya yang mana nggak tahu. Nah itu yang disampaikan oleh Pak Busromo Kodas dulu tahun 2006 beliau pernah menyampaikan salah satu pilar korupsi itu adalah apa? Masyarakat yang memberikan penghormatan dengan kriteria gaya hidup. Nah, jadi kalau pakai mobil dihormati, kalau pakai motor kurang dihormati. Akhirnya orang berlomba-lomba pengen punya mobil. Ustadz juga begitu. Berlomba-lomba pengen tampil yang berkelas gitu ya, pakai mobil, pakai HP yang bagus. Nah, sehingga nanti kemudian dihargai oleh orang lain. Nah, itu. Pejabat kita yang ada di pusat maupun yang di daerah maupun yang wilayah itu juga begitu. Ya, gajinya, tunjangannya sebenarnya sudah besar, sudah cukup, tetapi gaya hidupnya yang membuat mereka kemudian mau tidak mau korupsi, gitu ya. Karena hidupnya harus di apartemen yang mewah, mobilnya harus yang harganya miliaran, atribut aksesorisnya harus yang harganya jutaan, ratusan juta, tasnya aja harganya sudah miliaran. Bahkan kemana jam harganya 12 miliar apa berapa itu? Jam kok 12 miliar. Itu kalau disumbangkan untuk korban yang di Pandanarum rumahnya sudah jadi semua itu. 12 miliar itu, relokasi rumah jadi layak, bukan huntara, tapi huntap. Ya, kalau sekarang kan Pemkab baru bisa menjanjikan huntara, hunian sementara. Tapi kalau jamnya pejabat pusat itu dijual jadi hunian korban itu kan hunian tetap, bukan hunian sementara. Ya, plus perabotnya, Masya Allah. Nah, kisah yang kedua ini tentang si kaya dan si miskin ini ujian apa? Harta benda, kekayaan. Orang itu ketika diberikan harta yang begitu banyak dan lancar, sejahtera, makmur, ya hidupnya itu enak terus, mudah, itu seringkalinya itu lupa diri. Kemudian menganggap bahwa dia itu di atas kebenaran karena diberikan kelancaran. Ya, karena merasa, berarti Allah itu menjaga, meridhoi, menyayangi saya. Sehingga kemudian dagangan lancar. Banyak orang yang tobat dari hutang riba, ya tobat dari hutang riba, kemudian merasa yakin kalau berhenti riba, nanti bisnisnya pasti lancar. Padahal tidak. Justru setelah berhenti dari riba itu malah usahanya semakin seret, semakin tercekik, semakin susah. Hanya kemudian banyak yang mengeluh. Kenapa? Ya karena semakin meningkat iman itu sebenarnya ujiannya itu semakin bertambah. Justru yang masih bergelimang dengan dosa maksiat itu kadang-kadang ya, bahkan bukan kadang-kadang, seringkali malah diberikan kelancaran sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan istidraj. Wes
Kono tutuke le urip nang donya le maksiat le nyimpang le sesat gitu ya. Le lali kalau Gusti Allah ditutuke dipuas-puaske. Sesuk deloken nang akhirat. Nah, jebloske nang neraka sak jero-jerone gitu kan. Nah, jadi tidak jaminan bahwa kalau kita itu di atas kebenaran, taat kepada Allah, itu pasti lancar hidupnya. Tidak. Banyak yang kemudian kembali kepada Allah itu malah diberikan kesulitan, diberikan ujian, diberikan kesempitan hidup. Rezekinya seret, jodohnya susah gitu ya. Kemudian jabatan pangkatnya tidak bertambah, tidak naik. Nah, itu malah banyak yang seperti itu. Ya. Karena apa? Ya, karena Allah ingin menghindarkan dari fitnah harta. Ya, ketika Allah ingin menghindari dari fitnah harta, ya nanti tidak diberikan harta. Tapi yang diberikan harta, ya mudah-mudahan terhindar dari fitnah itu. Jangan sampai seperti si kaya yang ada di dalam surat Al-Kahfi itu. Kemudian sombong, bahkan merasa dia di atas kebenaran karena kekayaannya. Di surat At-Takasur itu sudah disinggung ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan, kekayaan itu telah membuatmu lena, membuatmu lalai. Ya. Sampai kamu itu menziarahi atau mengunjungi kubur, maksudnya mati. Maka tadi sampaikan tadi imam salat ya. Itu laula akhirtani ila ajalin ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ini surat apa ya? Asaf. Ya. La asad fa asaddaqa la aku minas solihin kan. Setelah dicabut nyawanya, kemudian kalau saja ajalku itu ditunda sebentar saja, maka saya pasti akan sedekah dan saya akan jadi orang soleh. Nah, sadarnya setelah dicabut nyawanya tapi. Ya, hatta zurtumul maqabir. Ketika masih hidup hartanya ditabung, disimpan, dieman-eman, tidak disedekahkan. Ya, seakan-akan dia itu mau hidup selama-lamanya. Ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kala sawfa talamun semakala sawfa talamun kala lau talamun bukan itu. Sing menyangka bahwa hartanya akan akhladah. Akhladah surat apa itu? Yahsabu anna malahu akhladah kala layum badana fil hutama surat apa? Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama amalahu wa akhladah. Ya. Yang mereka mengumpulkan hartanya, menimbun-nimbun hartanya, menumpuk-numpuk hartanya, ya kan? Menabung-nabung hartanya, banyak-banyakan saldo, banyak-banyakan sawah, banyak-banyakan ladang, banyak-banyakan kendaraan. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka bahwa hartanya itu akan membuat dia itu kekal atau dia kekal karena punya harta yang banyak. Kaya-kaya uripe bakal suwe banget nek duwe duit akeh. Padahal akeh sing duwite dikumpul-kumpul bahasa kelompok mati. Apa bahasa wis kelompok terus jadi stroke apa pikun apa lelaran gitu kan. Hanya malah nggak bisa menikmati hartanya. Padahal harta kita itu kan hanya 3 saja kata Rasulullah. Ya. Orang-orang di hari kiamat itu mengatakan mali, hartaku. Padahal Rasulullah mengatakan ma min abdin min malihi illa salasah, tidak ada bagian daripada seorang hamba itu dari hartanya kecuali dari 3 saja, ya 3 bagian. Apa yang dimakan sehingga habis, apa yang dipakai sehingga usang, dan apa yang disedekahkan sehingga itu menjadi kekal. Nah, adapun yang ditimbun, ya belum jadi hartanya. Misal ya, jenengan umurnya sudah 60 tahun, saldo rekening 2 miliar, harta 20 hektar, itu ya, sawah ladang 20 hektar, rumah mewah nilainya mungkin 1 miliar. Oke, 60 tahun. Apakah itu sudah menjadi milik Anda? Enggak. Saldo yang 2 miliar itu belum jadi milik Anda karena belum Anda nikmati. Belum dimakan, belum dipakai,
belum disedekahkan. Gitu? Uang itu selama masih disimpan, belum berguna. Selama masih disimpan, belum bermanfaat. Supaya manfaat harus dibuang dulu. Dibuang dulu. Harus keluar dulu dari kita. Ditukar jadi makanan, lalu kita makan, habis. Gitu? Atau dibelikan pakaian ya yang dipakai, atau kendaraan yang dipakai, atau dibikin rumah yang dipakai, sehingga kita pakai sampai usang. Atau kita sedekahkan, sehingga kemudian jadi harta kita nanti di akhirat. Tapi kalau masih disimpan, belum jadi harta kita. Kalau menggunakan penjelasan Rasulullah itu. Belum jadi harta kita. Kenapa? Ya belum jadi kenikmatan buat kita. Jenengannya kalau duit 10 juta. Nah, terus apakah itu sudah kita nikmati 10 juta itu? Belum. Kapan dinikmatinya? Kalau kita keluarkan. Kita belikan makanan, kita belikan sesuatu yang kita pakai, atau mungkin kita sakit berobat, dibuang sih, kayak manfaatnya duit. Nah, gitu. Maka kalau kita menimbun harta, sebenarnya belum jadi milik kita. Kalau ternyata masih kita timbun, masih kita simpan, kemudian ajal tiba-tiba datang, ya wis duitnya jadi ahli waris, ya kan? Jadi miliknya ahli waris. Jenengan sing kerja, jenengan sing banting tulang, jenengan sing rekoso, tapi kemudian yang menikmati siapa? Ahli warisnya. Nah, maka silakan dihabiskan untuk makan, apa dihabiskan untuk pakaian dan kendaraan, itu kan dipakai ya, kendaraan atau rumah, atau disedekahkan. Ya, termasuk menafkahi anak, istri, kan juga sedekah itu ya. Sehingga dimanfaatkan. Maka jangan pelit untuk biaya pendidikan, untuk kesehatan, untuk gizi, untuk sedekah dan sebagainya. Pokoknya kalau ditimbun terus, ya belum menjadi kenikmatan untuk kita semuanya sebenarnya. Maka harta ini jangan melenakan kita, jangan melalaikan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kisah dalam Al-Kahfi itu si kaya karena dia sombong, lupa diri, kemudian merendahkan yang miskin, kemudian mengatakan kepada yang miskin itu, aku hartaku lebih banyak, anakku lebih banyak, gitu kan. Maka saya mengira bahwa saya itu yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti di surga pun gitu. Ini mohon maaf ya. Bahkan di surga pun nanti kalaupun kita sama-sama mati, derajat surga saya lebih tinggi daripada derajat surgamu nanti. Kira-kira begitu kesimpulannya. Jadi dia merasa dengan kekayaannya dia lebih soleh, lebih utama, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya nanti di akhirat juga derajatnya lebih tinggi. Itu seperti juga zaman Quraisy dulu, orang-orang Quraisy itu ketika menolak tentang hari kebangkitan, mereka mengatakan orang-orang Islam ini kebanyakan orang-orang miskin. Nah, kalau betul nanti ada kebangkitan setelah kematian, maka tentu itu kebangkitan yang sangat merugikan bagi mereka, orang-orang Islam itu. Kenapa? Karena pun mau dibangkitkan berapa kali, mereka tetap miskin lagi. Maka cuma mengulangi kemiskinan. Kayaknya kita memang orang-orang miskin kayaknya. Jadi cuma mengulangi kemiskinan. Karena mereka punya standar bahwa kebenaran, kebaikan, kemuliaan itu dari harta benda. Nah, kalau kita masih terkungkung, terkekang dengan pola pikir seperti ini, berarti kita masih terfitnah harta seperti yang di surat Al-Kahfi. Maka jangan sampai kita terjebak dengan pemikiran seperti itu. Sehingga si miskin ini mendoakan supaya kekayaan orang yang kaya itu hilang. Bukan karena hasad, bukan. Bukan karena iri dengki, bukan. Tapi karena si miskin itu sayang kepada si kaya, gara-gara harta dia lupa diri, gara-gara kaya dia jadi sombong. Kalau memang kekayaan itu membuat dia lupa kepada Allah, maka ya Allah musnahkan saja kekayaan tersebut. Ternyata Allah kabulkan doanya si miskin itu, kemudian dimusnahkan. Banjir, musnah semua kekayaannya. Setelah semua kekayaannya musnah, baru kemudian dia sadar. Baru kemudian diingat, ternyata mudah bagi Allah itu untuk memberikan, mudah pula bagi Allah itu untuk memusnahkan. Kemudian dia sadar. Ini masih bagus sadar gitu kan. Nah, kalau nggak diberikan kesadaran,
atau enggak diberikan peringatan sama Allah sampai mati dia tetap sombong. Nah. Kemudian kisah yang ketiga yaitu tentang Nabi Musa dan Khidir, ya. Nabi Musa dan Khidir ini adalah fitnahnya fitnah tentang ilmu. Ya, karena Nabi Musa itu merasa bahwa sebagai orang yang paling pintar. Sebenarnya tidak salah pengakuan Nabi Musa itu, karena sebagai nabi sudah jelas beliau itu orang yang paling pintar, paling tahu. Karena mendapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika pengakuan itu dibarengi dengan rasa sombong, ya merasa lebih, maka Allah enggak ridho. Sehingga Allah tidak suka dengan tidak berkenan gitu ya, tidak meridhoi sikap Nabi Musa tersebut. Walaupun tentu kesombongan atau keangkuhan Musa itu bukan keangkuhan seperti masyarakat atau warga pada umumnya gitu ya. Tetapi Allah tetap menegur Nabi Musa itu, Musa jangan ngaku paling pintar, karena ada orang yang ilmunya itu tidak kamu miliki. Saya kemudian Musa, wahai Allah kalau begitu tunjukkan di mana orang tersebut. Maka ditunjukkan lokasinya sama Allah Subhanahu wa taala. Titik koordinatnya dan Sherlock-nya itu dikasih sama Allah. Maka Nabi Musa kemudian ya open Google Map gitu ya kalau zaman sekarang, ngikuti Google Map itu Sherlock-nya itu kemudian ketemulah Khidir itu di pertemuan dua lautan itu. Setelah ketemu kemudian mau ya merendahkan diri, tawadhu, meminta izin kepada Nabi Khidir supaya menjadi muridnya. Ya, saya izinkan saya mengikuti Anda supaya Anda itu bisa mengajari saya tentang ilmu yang saya tidak tahu. Jadi Musa mau hijrah, mau melakukan safar, mau merantau dalam rangka untuk mencari ilmu, padahal beliau adalah seorang nabi dan rasul. Artinya mau menempuh perjalanan jauh dan lama demi untuk menuntut ilmu. Nah, ini pelajaran untuk kita semuanya. Lalu yang kedua, mau mengakui keilmuan orang lain, padahal sebelumnya sempat mengaku bahwa dia orang paling berilmu. Tapi ketika Allah menunjukkan ada yang punya ilmu yang kamu nggak tahu, kemudian dia mau mengatakan, wahai Khidir, bolehkah saya mengikuti Anda supaya saya bisa belajar ilmu yang saya tidak diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian diberikan syarat sama Khidir itu. Awalnya enggak diizinkan itu. Kamu enggak akan bisa mengikuti saya, enggak akan bisa belajar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana mungkin kamu akan bertahan belajar dengan saya tentang ilmu yang kamu itu enggak nyambung. Ilmu yang kamu itu beda bidang. Ilmu yang lain. Pokoknya berbeda banget. Tapi Nabi Musa mengatakan, satajiduni insya Allah minas sabirin. Izinkan, insya Allah saya akan bertahan dan bersabar. Saya akan menahan diri. Maka diberikan syarat. Kalau kamu mengikuti saya, kata Khidir, maka jangan pernah bertanya tentang apapun yang saya lakukan. Jangan pernah bertanya tentang sesuatu yang kamu merasa aneh. Pokoknya diam, manut. Sampai aku sendiri yang menceritakan, sampai saya sendiri yang menjelaskan. Jangan buru-buru tanya. Nabi Musa mengatakan, siap. Kalau cuma diam sih beres, kata itu gampang itu. Tapi ternyata jiwa amar ma'rufnya jiwa amar ma'ruf nahi mungkarnya Nabi Musa itu kuat. Sehingga ketika melihat sesuatu yang menurut nalarnya Nabi Musa sebuah kemungkaran, Nabi Musa tidak bisa menahan diri, protes gitu kan. Ya bukan protes sih, mengklarifikasi, bertanya. Yang pertama ketika menaiki sebuah kapal perahu, kemudian Khidir merusak kapal tersebut, dikapak, dilubangi, dirusak. Nah kemudian Nabi Musa tanya, apakah engkau merusak kapal itu untuk menenggelamkan penumpangnya? Itu ghriqa ahlaha. Nah kan Nabi Khidir mengatakan, nah kan saya sudah bilang jangan tanya. Ini kalau tanya lagi, nggak usah ikut saya. Nabi Musa mengatakan, saya lupa. Kalau nggak boleh tanya, kasih kesempatan lagi. Nanti saya tidak akan bertanya lagi. Kemudian ketemu dengan anak kecil. Ternyata anak kecil itu langsung dibunuh.
Dipateni itu ya. Coba seorang nabi yang kata Allah diberikan ilmu miladunna ilma, ilmu yang laduni gitu ya, ilmu yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, lah kok ketemu cah cilik dipateni. Kan ora masuk akal toh. Maka Nabi Musa yang melihat ini sebuah kemungkaran langsung protes, langsung tanya gitu. Ataqtula nafsan zakiyatan bighairi nafsin, apakah kamu membunuh jiwa yang suci padahal dia itu tidak menghilangkan jiwa yang lainnya? Laqad ji'ta syai'an nukra, kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar gitu. Nabi Khidir mengatakan, nah ini sudah dipesani nggak boleh tanya kok. Tanya gitu kan. Ini sudah kedua kalinya loh ini kamu tanya. Katanya tadi sudah nggak mau tanya. Nabi Musa mengatakan, setelah ini kalau saya sekali lagi tanya, udahlah, saya dipecat saja dari murid itu, DO langsung gitu. Nah, akhirnya ketemu masuk ke sebuah kampung, ternyata penduduk kampungnya itu pelit sekali, tidak ada yang mau memberikan perjamuan, tidak ada yang membeli suguhan, tidak ada yang mau menerima Nabi Khidir dan Musa sebagai tamu, tidak ada yang mau menerima. Ketika mau keluar dari kampung tersebut, ketemu rumah yang sudah doyong mau rubuh, Nabi Khidir kemudian bersama Musa tentu saja membangun rumah itu diperbaiki. Memperbaiki rumah loh mas. Memperbaiki rumah itu kan butuh proses, butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya. Tanpa meminta upah. Sehingga selesai bangun rumah kemudian pergi, Nabi Musa heran lagi. Tadi ada kapal dirusak, ada anak kecil dibunuh. Ini sekarang bangun rumah orang, ya, tidak tahu punya siapa, sampai selesai beres bagus, pergi begitu saja, tidak minta bayaran, tidak minta upah. Sehingga tanya. Ini kebalikannya gitu ya. 2 kali membuat kemungkaran, 1 kali membuat kebaikan, tapi kok aneh gitu lah. Tanya lagi. Kalau Anda mau, Anda bisa mengambil bayaran. Kok tidak ngambil bayaran? Nah, hadza firaqum baini wa bainika. Ini hari perpisahan antara kita. Langsung gurunya begitu kan Nabi Khidir. Dan ini perpisahan. Karena kamu sudah bertanya tentang hal yang aku lakukan. Yang seharusnya kamu bersabar sampai aku ceritakan sendiri. Nah, maka di hari perpisahan itu kemudian Khidir menceritakan menjelaskan tentang alasan dari 3 tindakannya. Adapun yang pertama, perahu itu adalah milik orang-orang miskin. Wa mas-safinatu fakanatil masakin ya'malu fil bahari. Perahu itu miliknya orang-orang miskin yang bekerja di laut. Wa kana wara'ahum malikun yakhudhu kulla safinatin ghusba. Di sana di tengah lautan, di belakang sana ada penguasa ya, raja yang akan merampas kapal-kapal yang masih bagus. Dirampas. Maka supaya kapalnya orang-orang miskin ini tidak dirampas sama raja-raja yang dolim itu, sama penguasa-penguasa yang dolim itu, maka harus dibikin jelek. Dirusak. Karena si penguasa itu kalau lihat kapalnya, udah boncal-boncal, sudah usang, sudah bolong-bolong, enggak dirampas. Tapi kalau masih bagus, dirampas. Maka supaya selamat, dirusak. Tapi tidak ditenggelamkan ya, cuma dibuat supaya kelihatan jelek. Nah, itulah kenapa saya rusaki, supaya apa? Orang miskin ini tidak kehilangan kapalnya. Nah, ada beberapa pelajaran untuk kita itu ya. Di antara pelajarannya adalah ada loh orang miskin tapi punya kendaraan mewah gitu ya. Kadang-kadang ada yang tanya itu mau dikasih zakat tapi dia naiknya mobil gitu kan. Gak apa-apa dikasih zakat aja, mobil kredit ki. Mobil utangan gitu kan, angsurannya urung genep dan mobilnya digunakan untuk mencari nafkah dan hanya cukup untuk nafkah. Misalnya pedagang sayur, dia sopir angkot, apalagi sekarang angkot itu kan sepi ya, karena rata-rata orang sudah pakai kendaraan pribadi. Nah, jadi duitnya, penghasilannya itu dia punya mobil apa? Angkutan desa, gitu ya. Hanya untuk ngangkuti pelajar pagi berangkat sekolah, sama siang pulang sekolah, sama kadang-kadang bakul sayur gitu kan. Hasilnya ya hanya untuk ngangsur mobilnya
dan untuk biaya kehidupannya. Tidak bisa kita katakan kaya. Maka masih mungkin masakin tapi punya kendaraan. Kapal itu lebih mahal daripada motor, Mas. Ya, kapal itu kapal ketinting saja harganya 20 juta, 30 juta. Apalagi kalau kapal besar yang yang model sebesar tongkang itu ya, yang untuk nyari ikan di laut lepas itu harganya bisa ratusan juta seperti mobil. Uang mesinnya saja itu sudah puluhan juta. Nah, maka kriteria kaya miskin tidak dilihat dari kendaraannya, tapi dari bagaimana dia rasio atau perbandingan antara penghasilan dengan kebutuhan. Kalau ternyata penghasilannya itu lebih kecil, lebih rendah daripada kebutuhan, ya dia masih miskin. Dia punya mobil tapi penghasilannya di bawah angsuran mobilnya, ya berarti masih fakir, dia miskin gitu. Nah, kemudian kadangkala tindakan yang dikerjakan oleh guru itu belum bisa dinalar oleh murid. Ini bisa terjadi. Sehingga murid itu sikapnya apa? Sabar. Nah, tidak suudzon kepada gurunya. Jangan suudzon. Kadang-kadang kita suudzon kepada guru. Misalkan guru itu melakukan sesuatu yang menurut kita salah. Nah, kita kemudian, guru itu sudah menyimpang dia dari yang lurus. Sudah mengambil jalan yang salah. Padahal bisa jadi guru itu memiliki pertimbangan. Karena di antara kefakihan orang itu kadang-kala bukan sekedar memilih yang maslahat dari yang madarat, tetapi memilih mana dari dua madarat yang tidak bisa dihindari itu yang madaratnya paling kecil. Kalau memilih yang maslahat dari yang madarat itu mudah. Kita tentu memilih yang maslahat daripada yang madarat. Tapi kalau kondisi memaksa, ini yang harus kita pilih hanya dua madarat. Mau ngambil maslahatnya nggak bisa. Mau tidak mau harus mengambil dari antara dua madarat itu. Maka kita pilih mana madaratnya yang paling kecil. Nah, ini kadang-kadang murid belum bisa memahami. Nah, kemudian dari kisah Nabi Musa dan Khidir itu di antaranya adalah sepintar apapun orang itu ada batasannya. Ada profesor, doktor, dosen di universitas, tapi setelah usia tua dia jadi pikun. Ya, jadi orang yang pelupa. Maka gelar profesornya, doktornya, hajinya, kemudian S-nya, M-nya, PhD-nya itu sudah tidak berguna lagi. Mau kayak apa pintarnya, hafal Quran kayak apa, hafal hadis kayak apa, atau pandai dengan keilmuan menguasai buku yang sangat banyak, jadi dosen guru besar di kampus yang ternama, tapi kalau Allah sudah cabut memorinya, jadi pelupa, jadi orang pikun, ya tidak berguna lagi. Sehingga kepintaran itu ada puncaknya, dan bahkan kalau memorinya dicabut sama Allah, ya hilang kepintarannya itu. Maka ini tidak layak untuk menjadi kesombongan bagi kita semuanya. Ya, apalagi kalau kita yang jarang belajar ini kan ilmunya sangat terbatas, maka lebih baik kita itu sikapnya daripada merasa paling benar atau merasa benar sendiri, itu cenderung lebih amannya itu sikap kita adalah memaklumi orang lain. Memaklumi orang lain. Misalkan kita lihat orang lain kok amalannya begini, mungkin saya nggak tahu dasarnya ilmunya gitu kan. Jadi bukan apa yang tidak saya ketahui berarti salah, bukan. Tapi apa yang tidak saya ketahui itu mungkin saja benar, tapi saya tidak tahu dasarnya, gitu kan. Jadi orang mengamalkan itu bukan berarti, itu nggak ada hadisnya. Mungkin kita saja yang belum baca hadisnya. Ya. Jadi tidak selalu yang kita tidak temukan hadisnya berarti salah gitu ya. Mungkin bukan tidak ada hadisnya, cuma kita saja yang belum ketemu hadisnya. Nah, seperti itu. Kita yang belum sampai ilmu ya, seperti Nabi Musa dengan Khidir. Kemudian yang keempat terakhir, yaitu kisahnya Dzulqarnain, Ya'juj, Ma'juj, dan perjalanan ya. Rihlahnya Dzulqarnain keliling dunia. Nah, ini kesimpulan saja, Dzulqarnain ini adalah penguasa yang super power, adidaya,
yang menaklukkan berbagai bangsa dan negeri. Tidak ada negeri yang dilewati oleh Dzulqarnain kecuali semuanya itu bisa ditaklukkan oleh Dzulqarnain. Mungkin kalau kita baca kisah di zaman Islam itu seperti pasukannya Khalid bin Walid. Ya, karena pasukannya Khalid bin Walid itu tidak ada negeri-negeri yang dilewati untuk ekspansi Islam kecuali semua ditaklukkan oleh Khalid bin Walid dan pasukannya. Luar biasa pasukan Khalid bin Walid itu. Atau kalau masa setelah itu maka pasukannya Mongol itu. Siapa? Genghis Khan, ya. Genghis Khan itu yang pokoknya semua negeri yang dilewati semua ditundukkan. Nah, Dzulqarnain seperti itu. Nah, tetapi kalau Genghis Khan itu barbar, bengis dan membantai, kalau Dzulqarnain itu ditaklukkan untuk tiraninya dimusnahkan, kedzalimannya dihilangkan. Jadi dia menaklukkan untuk memerdekakan. Nah, itu kalau Dzulqarnain. Nah, beliau seorang penguasa yang adidaya, sangat super power dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekuatannya, kekuasaannya, jabatannya, kesuksesannya di dunia itu tidak membuatnya lupa diri, tidak membuatnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan kebenaran. Bukan justru menggunakan kekuasaannya untuk kedzaliman seperti untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya atau untuk meraup keuntungan pribadi, bukan untuk itu. Kalau Dzulqarnain justru memanfaatkan jabatan kekuasaan untuk agama Allah. Bukan menunggangi agama untuk mendapatkan kekuasaan. Sekarang kan banyaknya orang itu mulai tobat, mulai insaf, mulai membela agama, mulai sregep ngaji, mulai rajin ke masjid kalau sudah turun jabatan. Niki mboten ngomong sing tesih menjabat nggih teng kelurahan mboten nggih. Kalau tingkat kelurahan sih insya Allah ya tetap rajin ke masjid ya. Tapi kalau yang jabatan puncak-puncak itu biasanya waktu masih sibuk-sibuknya menjabat atau masih suksesnya pangkatnya masih puncak itu ya nggak terlalu ya ke masjid, nggak terlalu ngaji, nggak terlalu bela dakwah gitu ya. Kalau sudah pensiun baru kemudian sering ngaji, sering dakwah, kemudian tekun, bahkan ikut menghafal Al-Quran. Nah itu masih bagus. Sudah turun jabatan masih diberi kesempatan sama Allah untuk sadar, itu masih bagus. Ada yang tidak bagus, sudah turun jabatan masih saja pengen berkuasa. Saya bukan ngomongin siapa, tapi ada itu. Sudah nggak menjabat, tapi masih cawe-cawe pada jabatan. Masih pengen menguasai berbagai jabatan, padahal sudah tidak menjabat. Nah ini nggak insaf-insaf ini ya, nggak insaf-insaf. Nah ini ada yang seperti itu. Tentu kita menghindari yang seperti itu, maka kalau kita diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, diberikan pangkat, kita manfaatkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru kita menggadaikan agama ini untuk meningkatkan atau mempertahankan jabatan. Nah, seperti itu. Ini beberapa poin inti dari 4 kisah dari surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga dan manfaat untuk kita semuanya. Berikutnya mungkin ada tanya jawab atau diskusi. Kalau tidak ada kita tutup saja langsung dengan doa nggih, karena sudah jam 9 lebih. Saya agak lupa diri nih. Padahal mulainya jam 8 lebih seperempat tadi. Sudah seperempat jam. Demikian yang saya sampaikan. Ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup bersama dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala keburukan dan memberikan keistiqomahan kita di atas kebaikan, serta Allah menerima segala amal ibadah kita, serta mengampuni segala khilafan dan kesalahan kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.